Shalom permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dan kita sama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang telah kami lalui, telah kami lewati sepanjang hari. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kehidupan, dan nafas kesehatan bagi tubuh kami. Pada saat ini, kami di sini berkumpul, baik melalui YouTube, baik yang berada dimanapun, yang sedang menonton, biarlah Engkau boleh memberikan mereka Roh Kudus, agar boleh sama-sama belajar, mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 23 Januari 2025 dengan judul Penyayang dan Berhasrat. Allah kitab suci itu penuh kasih sayang dan penuh hasrat. Dan emosi ilahi ini dicontohkan dengan jelas dalam diri Yesus Kristus. Allah bersimpati. Bandingkan dengan Yesaya 63 ayat yang ke-9. Dan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sangat terpengaruh oleh penderitaan umatnya. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-16 dan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-41. Dan bersedia mendengarkan, menjawab, dan juga menghibur. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-10 dan 15, lalu Matius 9 ayat yang ke-36, dan di dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Bacalah 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Di ayat yang ke-4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat yang ke-5 mengatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungannya diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Dan pengetahuan akan lenyap. Dalam hal apakah ayat ini memanggil kita untuk memantulkan kasih Allah? Kasih Allah yang luar biasa dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita merasa rindu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang memberikan kita teladan kasih yang diuraikan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Namun, seberapa seringkah kita berusaha menjadi orang seperti ini terhadap orang lain? Kita tidak bisa membuat diri kita panjang sabar dan juga baik hati. Kita tidak bisa membuat diri kita tidak iri, sombong, kasar, atau mementingkan diri sendiri.
kita tidak dapat menumbuhkan kasih dalam diri kita yang menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak berkesudahan. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kasih yang demikian dapat dihidupkan dalam hidup kita hanya sebagai buah Roh Kudus. Dan pujian Allah karena Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati mereka yang karena iman ada di dalam Kristus Yesus. Roma 5 ayat yang ke-5. Melalui kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus, dalam cara praktis apa kita dapat merespon dan memantulkan kasih Allah yang sangat emosional namun selalu benar dan juga rasional. Pertama, satu-satunya respon yang tepat adalah menyembah Allah dalam kasih-Nya. Lalu yang kedua, kita juga harus merespon kasih Allah dengan secara aktif, di mana kita menunjukkan kasih sayang dan juga kebajikan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh sekedar merasa senang dengan iman Kristen yang kita punya. Namun kita juga harus termotivasi untuk menyenangkan orang lain. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita juga harus menyadari bahwa kita bisa mengubah hati kita, tetapi hanya Allah yang bisa. Jadi marilah kita memohon kepada Allah untuk memberi kita hati yang baru bagi Dia dan orang-orang lain. Kasih yang murni dan menyucikan, yang meninggikan kebaikan dan membuang sekam dari dalam. Biarlah doa kita begini kiranya. Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita. Pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya, dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12 dan 13. Mengapa kematian terhadap diri sendiri dan terhadap cinta diri sendiri, kebobrokan hati alamiah kita, adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan kasih semacam ini. Pilihan apa saja yang bisa kita ambil agar bisa mati terhadap diri sendiri. Inilah pelajaran yang boleh kita pelajari pada saat ini, yang boleh kita rasakan pada saat ini untuk kita menguatkan, untuk kita sama-sama bersatu, untuk kita sama-sama bagikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dan kita berdoa kembali. Tuhan Allah Bapa kami yang pengasih dan juga penyayang, terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami, penyertaan-Mu yang luar biasa terhadap kami, sehingga kami selalu merasakan sukacita, merasakan berkat, merasakan kehidupan yang lebih baik, karena kami selalu bersandar terhadap Tuhan. Ya Bapa, kami juga sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami perkuat iman kerohanian kami, agar iman kami bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh, dan bisa menyenangkan hati Tuhan.
dan boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar agar boleh sama-sama mengenal kebenaran akan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu juga tidak lupa mendoakan bagi pemirsa yang sudah menonton dan sama-sama mempelajari dan belajar akan pelajaran sekolah Sabat ini, baik yang ada di rumah maupun yang dalam perjalanan pulang. Biarlah Engkau boleh memberikan mereka berkat, biarlah Engkau memberikan mereka kesehatan, biarlah Engkau memberikan sukacita dalam pekerjaan, dalam usaha. Engkau berkati mereka ya Bapa, sehingga itu boleh menjadi sukacita bagi mereka dan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan bagi para permisa yang mungkin dalam keadaan kurang baik, ataupun sedang kurang enak badan, ataupun dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau boleh pulihkan, biarlah Engkau boleh campur tangan, agar mereka boleh kembali beraktivitas dan boleh kembali pulih untuk boleh menjadi bagian, untuk boleh menyenangkan dan menjadi berkat bagi orang-orang, bagi Tuhan ya Bapak. Ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.